Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 550, Rumor di seluruh kota. Tepat saat bibir mereka berjarak sekitar sehelai rambut, Fang Lin tiba-tiba mundur selangkah. Langkah mundur ini membuat ekspresi Dream Falling Flower berubah sedikit, dan sedikit keterkejutan tampak di kedalaman matanya. Lupakan saja, aku belum siap secara mental, kata Fang Lin, tetapi ekspresinya agak jenaka. Semua orang terkejut sesaat. Apa yang terjadi? Di mana adegan penuh kasih sayang yang mereka harapkan? Sejumlah pemuda mengumpat dalam hati. Mereka hampir berciuman, mengapa Fang Lin tiba-tiba mundur di saat yang paling kritis? Di sisi lain, orang-orang seperti Chen Yongnian menghela napas lega. Tampaknya Fang Lin masih memiliki akal sehatnya, mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Adapun Dream Falling Flower, ekspresinya agak tidak menyenangkan, seolah-olah dia merasa dipermainkan. Kakak tidak marah, kan? Fang Lin bertanya dengan pura-pura bingung. Dream Falling Flower tersenyum menawan, tentu saja tidak. Karena kamu belum siap secara mental, aku akan menyimpan ciuman ini untuk lain waktu. Fang Lin menganggukkan kepalanya berulang kali, yang hanya membuat Dream Falling Flower semakin jengkel, hampir berharap dia bisa menamparkan Fang Lin beberapa kali. Faktanya, Fang Lin sedang menguji bunga jatuh mimpi ini. Selama kontak yang sangat sensual tadi, Fang Lin memang mendeteksi sesuatu. Meskipun penampilannya menggoda, Dream Falling Flower adalah wanita berbisa. Dia telah mengoleskan racun mematikan di bibirnya. Racun yang mematikan seperti itu hanya dapat dideteksi oleh Fang Lin ketika mereka sangat dekat. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan kesulitan untuk menyadarinya. Dream Falling Flower juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah Fang Lin telah memperhatikan sesuatu, itulah sebabnya dia tiba-tiba mundur pada saat itu. Namun, Dream Falling Flower tidak dapat mengetahuinya, karena racun mematikan di bibirnya hampir tidak berwarna dan tidak berbau. Dia tidak percaya bahwa Fang Lin dapat mendeteksinya. Setelah kontes yang menegangkan dan lelucon yang berpotensi sensual, Raja bersama dan orang-orang lainnya hendak pergi. Akan tetapi, sebelum mereka pergi, mereka semua melirik Qi Sanxuan. Bagaimanapun, mereka diundang oleh Qi Sanxuan untuk memaksa Fang Lin bertanding dengan Zhang Wengxuan. Meskipun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, mereka tetap datang. Qi Sanxuan merasa tertekan. Mengundang para pejabat tinggi ini menghabiskan banyak biaya dan bahkan membutuhkan beberapa koneksi tingkat tinggi. Kalau tidak, dengan statusnya saja, dia tidak akan mampu mengumpulkan orang-orang ini. Kini setelah rencana awalnya tidak tercapai, dalam situasi seperti ini dia bukan saja gagal memperoleh sesuatu tetapi malah berakhir kehilangan sesuatu. Qi Sanxuan tidak punya pilihan lain. Pada titik ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menelan pil pahit dan bertahan. Ia hanya bisa menyalahkan Fang Lin karena bersikap luar biasa dan tidak terduga. Setelah mengantar Chen Yongnian dan yang lain dari aliansi pil, Fang Lin berjalan mendekati Dream Falling Flower saat semua orang memperhatikannya, bertanya-tanya apa yang tengah ia lakukan. Kakak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Fang Lin sambil tersenyum lebar. Dream Falling Flower terkikik, silakan saja, kakak sudah siap mendengarkan. Fang Lin tersenyum, mendekat ke telinga Dream Falling Flower, mencium aroma tubuhnya. Dia merendahkan suaranya dan berbisik, racun di bibirmu, pastikan aku tidak mengendusnya lain kali. Setelah berbicara, Fang Lin mundur, wajahnya berseri-seri dengan senyum misterius. Dream Falling Flower juga tetap tersenyum, tampak seolah tidak terjadi apa-apa, lalu pergi bersama Ko Qing dan yang lainnya. Apa yang kau katakan pada wanita itu? Mo Ziming menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu. Itu rahasia, Fang Lin menjawab sambil tersenyum puas. Di dalam rumah pangeran, wajah Meng Yuan muram tanpa sedikit pun pesona. Zhou Yishui bertanya dengan tenang, apakah dia sudah menemukan jawabannya? Meng Yuan mengangguk dan menjawab dengan nada agak dingin, aku tidak pernah menyangka Fang Lin akan sekuat itu. Dia benar-benar menemukan racun yang aku sembunyikan di bibirku. Zhou Yishui tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Kamu tidak pernah membuat kesalahan. Meng Yuan mencibir, bahkan jika aku melakukan kesalahan, apa salahnya? Fang Lin telah menyinggung balai pembunuhan tersembunyi milikku. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimilikinya, dia hanya punya satu jalan, kematian. Zhou Yishui menatap Meng Yuan, menurutmu, Fang Lin akan segera menarik perhatian aliansi pil.
Ini akan memberi kita lebih banyak peluang di masa depan. Meng Yuan tertawa dingin, kau tidak tahu kemampuan balai pembunuhan tersembunyi milikku. Tidak ada target yang tidak bisa dibunuh. Zhou Yishui juga tertawa, benarkah? Bisakah aula pembunuhan tersembunyimu membunuh para pemimpin 3 negara atas? Mendengar perkataan itu, wajah Meng Yuan berubah drastis, matanya menatap tajam ke arah Zhou Yishui. Di kota Xuan, nama Fang Lin sekali lagi menjadi buah bibir di kota, bahkan lebih heboh daripada sebelumnya. Apakah kamu mendengar? Fang Lin dari 3 kerajaan bawah mengalahkan Zhang Wengxuan. Siapa di kota Xuan yang tidak tahu? Fang Lin benar-benar hebat. Dia sekarang adalah talenta nomor 1 di aliansi Pil. Saya selalu mengatakan dia adalah seseorang yang istimewa. Bukankah terakhir kali kau mengatakan bahwa Fang Lin tidak akan tinggal lama di kota Xuan? Dia memiliki 3 jenis pil api penguasa jiwa. Fang Lin benar-benar beruntung. Alkimianya bahkan lebih mengerikan. Konon, itu adalah metode kuno. Ada hal menarik lainnya, Fang Lin malah menggoda Dream Falling Flower dari Istana Pangeran setelah mengalahkan Zhang Wengxuan. Aku mendengar tentang itu. Sepupuku adalah seorang alkemis di aliansi Pil. Dia ada di sana dan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Wanita cantik itu, Dream Falling Flower, benar-benar mencium Fang Lin. Dream Falling Flower adalah kecantikan nomor 1 di kota Xuan. Fang Lin sangat beruntung. Apa yang kau tahu? Fang Lin telah membuat keributan besar kali ini. Semua orang tahu bahwa Dream Falling Flower adalah wanita pangeran. Ini lebih menarik lagi. Dia berani menyentuh wanita pangeran. Fang Lin benar-benar berani. Aku merasa Fang Lin sengaja mencoba mendekati sang pangeran. Mengenai rumor di kota Xuan, Fang Lin sama sekali tidak tertarik. Setelah pertempuran alkimia dengan Zhang Wengxuan, dia bersiap untuk memasuki Gunung 100 Binatang. Awalnya, Fang Lin tidak tertarik pergi ke Gunung Ganas. Namun, mengingat ketidakmampuannya untuk menembus level ke-10 elemen tanah, ia mungkin menemukan beberapa peluang dengan melakukan perjalanan ke Gunung Ganas. Chen Yongnian memberitahu Fang Lin bahwa dia telah menarik perhatian para petinggi aliansi Pil. Sebelum pembukaan Gunung Ganas, seorang Master Aula akan datang. Meskipun Ketua Aula tidak menyebutkan secara rinci niatnya, namun berdasarkan pengungkapan Chen Yongnian, mungkin saja Ketua Aula ini tertarik dengan potensi Fang Lin dan berencana untuk mengangkatnya sebagai murid. Fang Lin tetap tenang mengenai masalah ini. Meskipun magang di Master Aula Aliansi Pil memang akan meningkatkan statusnya, akan lebih baik jika tetap bersikap praktis saat ini. Suatu hari, Dugu Nian datang dengan wajah yang sangat marah. Ia tampak seperti baru saja memakan cabai rawit. Semua orang tahu bahwa Dugu kesayangan keluarga ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Di mana Fang Lin? Suruh dia keluar dari sini. Dugu Nian mulai berteriak begitu dia tiba, mengundang tatapan heran. Dugu Nian benar-benar diliputi amarah, sebab seluruh kota Xuan Tengah menyebarkan berita tentang hubungan intim Fang Lin dan Dream Falling Flower. Bab 551, Aku Ingin Hidup. Ahem, jangan membuat keributan di sini. Fang Lin muncul, tampak malu. Melihat Fang Lin, Dugu Nian langsung marah besar, menunjuk hidung Fang Lin dan bertanya, apakah kamu mencium Dream Falling Flower atau tidak? Mendengar tuduhan itu, Fang Lin menunjukkan ekspresi polos. Sebagai saksi suci, aku bersumpah aku tidak menciumnya. Kalau kau tidak percaya padaku, tanyakan saja pada mereka. Dugu Nian langsung menoleh ke arah kerumunan aliansi Pil, tetapi mereka semua menatap Fang Lin dengan pandangan ambigu. Sudut mulut Fang Lin berkedut, apa yang kalian semua lihat? Aku bersumpah tidak ada yang terjadi antara Dream Falling Flower dan aku. Tidak adakah di antara kalian yang melihat itu? Fang Lin, tidak usah repot-repot menjelaskannya. Penjelasanmu hanya upaya untuk menyembunyikan kebenaran. Memang, kita semua melihatnya. Kamu dan Dream Falling Flower, ahem. Kita tidak bisa melupakannya sekarang, itu terlalu menarik. Banyak orang mencibir terang-terangan. Mendengar komentar ini, Fang Lin kehilangan kata-kata. Fang Lin, siapa yang tahu kau begitu mesum? Ejek Dugu Nian. Ia marah besar sambil menggertakkan giginya, berharap bisa mencakar wajah Fang Lin dengan amarahnya. Fang Lin kehabisan akal untuk mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Anggota aliansi Pil ini benar-benar penuh kebencian. Mereka menolak untuk menjaminnya. Tanpa pilihan lain, Fang Lin berjalan mendekati Dugu Nian tanpa berkata apa-apa dan menggendongnya. Lepaskan aku, dasar brengsek. Teriak Dugu Nian. Hal ini mengingatkannya pada saat ia digantung di pohon oleh Fang Lin di Sekte Kabut Ungu.
Itu adalah pengalaman yang mengerikan. Kerumunan orang menyaksikan dengan tercengang. Fang Lin benar-benar terlalu berani. Mereka hampir tidak percaya dia berani memperlakukan Dugu Nian, nona muda keluarga Dugu, dengan tidak hormat. Tentu saja mereka tidak tahu Fang Lin telah melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Apa yang kalian lihat? Belum pernah melihat seorang guru mendisiplinkan muridnya. Fang Lin membalas ke arah kerumunan. Ia kemudian membawa Dugu Nian ke tempat terpencil. Setelah menurunkan Dugu Nian, sebelum Fang Lin sempat berbicara, dia menendangnya tepat di paha. Apa-apaan ini? Fang Lin mengusap pahanya dan berkata dengan bingung. Dugu Nian melotot ke arah Fang Lin, katakan padaku, apakah kamu mencium Dream Falling Flower atau tidak? Fang Lin memutar matanya, sudah kubilang berkali-kali, aku tidak menciumnya. Berhenti sejenak, Fang Lin menatap Dugu Nian dengan ekspresi menggoda, mengapa kamu tampak begitu kesal? Dugu Nian mendengus, aku khawatir kau mempermainkan wanita Zhou Yishui. Kau akan mati tanpa tahu apa yang menimpamu. Fang Lin terdiam. Benarkah itu? Gunung 100 binatang akan segera dibuka. Apakah kamu berencana untuk pergi? Fang Lin mengalihkan topik pembicaraan. Mendengar ini, Dugu Nian mengangguk. Ya, aku akan masuk. Bukan hanya aku, bakat lain dari keluarga Dugu juga akan masuk. Kudengar keluargamu punya orang bernama Dugu Ruoksu. Apakah dia sekuat itu? Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dugu Nian melirik Fang Lin dan berkata dengan nada menghina, ya, dia jelas lebih kuat darimu. Fang Lin merasa tersinggung dengan ini. Hanya karena Dugu Ruoksu adalah seorang jenius dari keluarga Dugu, apakah perlu meremehkanku seperti ini? Melihat ekspresi menantang Fang Lin, Dugu Nian mencibir, begini saja, jika kau menghadapi Dugu Ruoksu sekarang, kau akan kalah dalam 3 gerakan. Fang Lin balas melotot, apakah aku selemah itu? Dugu Nian berkedip, ekspresinya serius, mungkin 1 gerakan saja sudah cukup. Fang Lin tidak ingin bertanya lebih jauh. Apakah gadis ini sengaja mencoba merusak kepercayaan dirinya? Meskipun dia tahu Dugu Ruoksu dari keluarga Dugu sangat kuat, dia tidak mungkin mengalahkannya hanya dengan 1 gerakan, bukan? Dugu Nian tidak lagi merendahkan Fang Lin, dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak yakin seberapa kuat Dugu Ruoksu sebenarnya, tetapi kakekku pernah berkata bahwa Dugu Ruoksu adalah bakat yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun bagi keluarga Dugu. Tidak banyak orang di seluruh negara Suan yang bisa menyainginya. Setelah jeda sejenak, Dugu Nian melanjutkan, kamu telah melihat kekuatan Zhou Yishui, bukan? Fang Lin mengangguk, mengingat hari di kediaman putra mahkota saat ia hendak mengalahkan Qin Tianchuan. Zhou Yishui telah campur tangan, dengan mudah menangkis serangannya. Zhou Yishui sangat kuat, yang sangat mengesankan Fang Lin. Dugu Nian melanjutkan, kekuatan Dugu Ruoksu seharusnya berada pada level yang sama dengan Zhou Yishui. Hati Fang Lin mencelos saat mendengar ini. Dugu Ruoksu sekuat itu, setingkat dengan putra mahkota, Zhou Yishui. Ini bisa berarti dia benar-benar bisa dikalahkan dalam 1 gerakan. Bagaimanapun, kekuatan Fang Lin saat ini memang tidak sekuat itu. Ia dapat melawan seorang master tingkat pemula dari alam asal surgawi, tetapi akan kehabisan akal jika berhadapan dengan seorang master tingkat menengah. Baik Zhou Yishui maupun Dugu Ruoksu, mereka jelas telah berada di alam asal surgawi selama bertahun-tahun. Tingkat penguasaan mereka yang sebenarnya tidak terbayangkan. Apakah ada bakat lain di negara Suan yang bisa menyaingi mereka berdua? Fang Lin bertanya. Dugu Nian mempertimbangkannya sejenak, ya, ada pria nakal yang tak terkalahkan dari Sekte 5 Elemen yang sangat tangguh. Dia tetap tak terkalahkan sejak dia menjadi terkenal. Pria nakal yang tak terkalahkan. Fang Lin mengernyitkan sudut mulutnya. Hanya gelar itu saja sudah mengungkapkan segalanya, untuk menyandang gelar, tak terkalahkan, seseorang harus memiliki kekuatan yang kuat. Juga, ada Qi Yunxiao dari Sekte Sen Xiao, dan Mei Yingsui dari Lembah Wangi Surgawi. Mereka semua adalah tokoh yang sangat tangguh dan merupakan orang-orang yang paling mungkin bersaing untuk mendapatkan gelar jenius paling kuat di negara Suan, kata Dugu Nian. Fang Lin merasakan tekanan yang sangat besar. Negara Suan adalah ladang ranjau bagi bakat-bakat tersembunyi. Awalnya ia mengira hanya akan ada 1 bakat aneh seperti Zhou Yishui. Ia tidak menyangka akan ada begitu banyak. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah membuat hidupnya sengsara. Sebenarnya, kamu tidak seharusnya terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu adalah seorang pemurni pil, membandingkan dirimu dengan orang-orang ini hanya akan membuatmu malu. Dugu Nian menepuk bahu Fang Lin dengan nada menghibur yang dibuat-buat.
Fang Lin tidak patah semangat, sebaliknya, dia malah semakin bertekad kuat untuk meningkat. Saat berada di negeri Qian, Fang Lin pada awalnya juga sangat lemah namun secara bertahap naik ke tingkatan teratas talenta muda. Sekarang di negeri Xuan yang luas, meskipun ada banyak individu berbakat dan bahkan lebih kuat, Fang Lin yakin bahwa cepat atau lambat, dia akan mencapai tingkat Zhou Yishui atau bahkan melampauinya. Aku rasa tidak bijaksana bagimu untuk ikut serta dalam ujian Gunung 100 Binatang, kata Dugunian, kata-katanya diwarnai dengan sedikit kekhawatiran. Fang Lin mengerutkan kening, apakah kamu khawatir begitu aku masuk, aku akan menjadi sasaran orang lain? Dugunian mengangguk, semua orang di negara Xuan akan berpartisipasi dalam uji coba Gunung 100 Binatang kali ini, termasuk orang-orang yang saya sebutkan sebelumnya. Saya telah mendengar beberapa berita, akan ada banyak orang yang menargetkan Anda begitu Anda melangkah ke Gunung 100 Binatang. Fang Lin tersenyum, bagaimanapun, aku harus masuk. Kenapa? Dugunian bingung dan cemas. Dia tahu bahwa menjelajah ke Gunung 100 Binatang itu seperti berjalan ke dalam rahang kematian. Kenapa dia masih ingin pergi? Apakah dia bercanda dengan hidupnya? Fang Lin menatap Dugunian, karena aku ingin bertahan hidup. Itulah sebabnya aku harus pergi ke Gunung 100 Binatang, membunuh Zhou Yishui, dan mengalahkan semua orang yang ingin membunuhku. Bab 552, Reputasi Gunung Ganas 100 Binatang. Mendengarkan kata-kata Fang Lin yang sedikit gila, wajah Dugunian menunjukkan ekspresi terkejut, apakah kamu sudah gila? Fang Lin tertawa terbahak-bahak, dan mengusap kepala Dugunian, aku tidak gila. Jika aku mendapat kesempatan di Gunung 100 Binatang, aku pasti akan membunuh mereka yang ingin membunuhku dan membuat negara Xuan menjadi kacau. Dugunian melengkungkan bibirnya, aku hanya berharap kau tidak akan berakhir binasa di Gunung 100 Binatang. Jangan khawatir, aku bukan orang yang mudah mati, kata Fang Lin sambil tersenyum. Untuk kunjungan ini, selain untuk menanyai Fang Lin dan Dream Falling Flower, Dugunian juga ingin membujuk Fang Lin agar tidak memasuki Gunung 100 Binatang, karena memang terlalu berbahaya di sana. Melihat kegigihan Fang Lin, Dugunian tidak banyak bicara lagi. Dia cukup memahami Fang Lin dan tahu bahwa keputusannya tidak bisa digoyahkan begitu saja, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Setelah Dugunian pergi, Fang Lin berbicara panjang lebar dengan Mo Ziming, memberitahunya niatnya untuk memasuki Gunung 100 Binatang. Sama seperti Dugunian, Mo Ziming berusaha keras membujuk Fang Lin agar tidak pergi ke Gunung 100 Binatang, tetapi Fang Lin tetap teguh pada keputusannya. Kau harus mengerti, meskipun Gunung 100 Binatang memiliki peluang yang tak terbatas, dengan kekuatanmu sendiri, kau tidak hanya bisa menghadapi bahaya di dalam gunung, tetapi juga mereka yang ingin mencelakaimu. Jika kau pergi ke sana, kau mungkin tidak bisa kembali. Mo Ziming memohon, ia tidak ingin melihat Fang Lin menemui ajal yang mengerikan di Gunung 100 Binatang. Fang Lin menggelengkan kepalanya, meski begitu, aku harus pergi. Ini mungkin kesempatan bagiku untuk naik ke puncak. Mo Ziming menghela napas, kesempatan macam apa ini? Itu jelas jurang mengerikan yang tidak akan pernah bisa dihindari. Jika kau tidak mau mendengarkanku, setidaknya kau harus berbicara dengan gurumu dan mendengarkan pendapatnya. Jika kau masih bersikeras, maka kami tidak akan bicara lagi. Tanpa pilihan lain, Mo Ziming menyinggung Han Loyun, berharap Fang Lin akan mendengarkan nasihatnya. Pada saat itu, Mo Ziming mengeluarkan slip giok transmisi pesan, menghubungi Han Loyun yang berada jauh di Sekte Kabut Ungu di negeri Qian. Setelah mengetahui tekad Fang Lin untuk memasuki Gunung 100 Binatang, Han Loyun pun berusaha membujuknya, berharap Fang Lin akan mempertimbangkan dengan matang dan tidak mengambil keputusan yang gegabah. Namun, Fang Lin tidak berubah pikiran. Melihat kegigihan Fang Lin, Han Loyun memperingatkannya untuk berhati-hati. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Mo Ziming tidak menyadari sampai sekarang betapa keras kepala Fang Lin dalam mengambil keputusan. Begitu dia mengambil keputusan, seolah-olah tidak ada yang bisa mengubahnya. Bahkan gurumu pun sudah berkata begitu, aku tidak akan membujukmu lagi. Namun, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Mo Ziming berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Lin mendengarkan dengan saksama. Mo Ziming telah tinggal di negara Xuan selama bertahun-tahun dan dia tentu tahu lebih banyak tentang Gunung 100 Binatang daripada Fang Lin. Ternyata Gunung 100 Binatang itu bukan hanya sebuah gunung tunggal, melainkan sebuah wilayah yang sangat luas. Tidak seorang pun pernah mengukur luas Gunung 100 Binatang secara saksama karena tidak seorang pun pernah melintasinya.
Pertimbangkan satu-satunya kaisar negara Suan yang telah memasuki Gunung 100 Binatang dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun ia berhasil meninggalkan Gunung 100 Binatang hidup-hidup, ia hanya berjalan di sekitar pinggirannya. Bahkan kaisar yang gagah berani seperti itu tidak berani memasuki wilayahnya yang lebih dalam. Bagian terdalam dari 100 Beast Mountain adalah area terlarang. Begitu masuk ke dalam, Anda pada dasarnya sudah setengah jalan menuju kematian. Bahaya terbesar di dalam Gunung 100 Binatang adalah binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Menurut mereka yang telah memasuki Gunung 100 Binatang sejak zaman dahulu kala dan kembali, kadang-kadang, jika beruntung, Anda mungkin tidak akan bertemu satu pun binatang iblis. Namun bagi sebagian orang yang kurang beruntung, mereka mungkin akan menghadapi banjir besar yang tak terhitung jumlahnya, bahkan di daerah terpencil. Jika kamu menghadapi banjir binatang buas, nasibmu sudah ditentukan. Bahkan jika kamu memiliki sayap, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kekuatan manusia ada batasnya. Saat menghadapi gelombang binatang iblis yang tak berujung, bahkan seorang ahli asal surgawi dapat ditelan oleh gerombolan itu dan menjadi santapan bagi binatang buas itu. Itu hanya wilayah luar. Di bagian terdalam Gunung 100 Binatang, Anda tidak akan melihat banyak banjir binatang, tetapi semua makhluk yang dapat bertahan hidup di sana adalah binatang iblis yang tangguh dan menakutkan. Legenda mengatakan bahwa di kedalaman Gunung 100 Binatang, yang terlemah adalah binatang iblis yang mampu bertransformasi 3 kali, setara dengan tingkat pembangkit tenaga listrik asal surgawi. Selain binatang iblis, ada juga bahaya lain di Gunung 100 Binatang, seperti susunan kuno yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno. Jika salah penanganan dan terpicu, Anda mungkin akan terhapus dalam sekejap. Ada juga beberapa bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Anda mungkin hanya berjalan-jalan, lalu tiba-tiba mati. Singkatnya, bahaya mengintai di mana-mana. Tentu saja ada pepatah lain, bahwa peluang dapat ditemukan di mana-mana. Gunung 100 Binatang sangat berbahaya, dianggap sebagai tempat di mana hanya 1 dari 10 orang yang akan bertahan hidup, tetapi hingga beberapa ratus tahun yang lalu, banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang masih bersaing untuk mendapatkannya. Alasannya sederhana, mereka mencari peluang untuk memperoleh keuntungan besar. Menurut legenda, ada seseorang yang hampir meninggal dan menemukan ramuan obat kuno di Gunung 100 Binatang. Setelah meminumnya, mereka menjadi lebih segar dan memperoleh beberapa dekade kehidupan. Legenda mengatakan bahwa seorang seniman bela diri yang lemah secara tidak sengaja memperoleh warisan dari seorang ahli bela diri kuno dan sejak saat itu, bangkit melampaui yang lain, mendominasi semua yang ada di sekelilingnya. Legenda mengatakan, seorang pemuda secara tidak sengaja menemukan anak binatang iblis yang sekarat, yang kemudian ternyata adalah binatang iblis berdarah murni. Begitu banyak legenda. Singkatnya, ada banyak legenda tentang Gunung 100 Binatang. Mo Ziming tidak pernah memasuki Gunung 100 Binatang, dan apa yang diketahuinya berasal dari beberapa buku kuno tentang Gunung 100 Binatang di negara Suan, serta rumor yang beredar luas di negara Suan. Awalnya, Fang Lin juga membaca beberapa buku kuno, tetapi buku-buku itu tidak memberikan deskripsi yang jelas. Setelah berbicara panjang lebar dengan Mo Ziming, dia mendapat gambaran kasar tentang Gunung 100 Binatang. Ketika saatnya tiba, aliansi pil kita di negara Suan akan mengirim sekelompok orang ke sana. Kalian bisa bertindak bersama mereka, yang akan lebih aman. Cobalah untuk menghindari orang-orang dari rumah putra mahkota. Jika tidak bisa, cari tempat yang aman untuk bersembunyi. Bertahanlah selama 100 hari, kata Mo Ziming. Gunung 100 Binatang hanya dibuka selama maksimal 100 hari. Setelah periode ini berlalu, binatang buas di dalam gunung akan mencoba keluar, menyebabkan bencana yang tak terbayangkan bagi dunia luar. Gunung 100 Binatang akan ditutup lagi. Saat itu, siapapun yang ingin pergi akan merasa kesulitan seperti naik ke surga. Tidak semua orang seberuntung Kaisar Negara Suan. Siapapun yang terjebak di dalam Gunung 100 Binatang biasanya dimakan oleh binatang iblis, atau mati karena usia tua karena tidak ada jalan keluar. Hanya 100 hari. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Ia merasa waktu ini terasa agak singkat. Mo Ziming tersenyum pahit, kau seharusnya bersyukur pada bintang-bintang keberuntunganmu jika kau bisa kembali hidup-hidup. Apakah kau masih mengeluh karena tidak punya cukup waktu? Fang Lin tersenyum canggung, lalu membungkuk pada Mo Ziming, dan tak lama kemudian, dia pergi. Setelah 10 hari, seorang yang sangat penting tiba di aliansi pil. Dia begitu penting sehingga semua orang dari aliansi pil, dari atas hingga bawah, pergi untuk menyambutnya di gerbang kota Suan secara pribadi.
Bahkan Kaisar Negeri Xuan mengirim wakil raja sebagai perwakilan untuk bergabung dengan Chen Yongnian dari aliansi Pil dalam menyambut orang penting ini. Bab 553, Kepala Aula telah tiba. Di gerbang selatan kota Xuan, para anggota aliansi Pil, yang dipimpin oleh tetua Chen Yongnian, dan keluarga kerajaan negeri Xuan, yang dipimpin oleh raja bersama, telah menunggu cukup lama. Mengingat status tetua Chen dan raja pendamping, hanya ada sedikit orang di seluruh negeri Xuan yang bisa membuat mereka berdua keluar kota untuk menyambut secara serempak. Itu karena kali ini, seorang Hallmaster dari aliansi Pil akan datang. Hallmaster adalah orang yang memiliki kekuasaan nyata di jajaran atas Pil Alliance. Jika Pil Alliance dipandang sebagai negara besar, maka Hallmaster dianalogikan sebagai pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan nyata. Kedatangan seorang kepala balai di kota Xuan merupakan peristiwa yang sangat hikmat. Keluarga kerajaan negeri Xuan harus menunjukkan sikap, sehingga Kaisar Negeri Xuan mengirim wakil raja untuk mewakilinya dalam menyambut kepala balai aliansi Pil. Penatua Chen, apakah kita tahu ketua aula mana yang akan datang? Bisakah Anda menjelaskannya? Tanya Raja Muda kepada Chen Yongnian. Hingga saat ini, mereka bahkan tidak tahu Hallmaster mana yang akan datang. Bukan hanya mereka, selain tetua Chen, tak seorang pun yang tahu ketua balai aliansi Pil mana yang akan datang. Itu pasti penguasa istana penjaga barat, kata Penatua Chen Yongnian. Mendengar ini, Raja Muda tidak menunjukkan keterkejutan. Istana penjaga barat lebih dekat dengan negara Xuan, dan menurut tebakannya, kepala balai ini seharusnya yang datang. Lagi pula, seorang Master Aula jarang meninggalkan jabatannya, dan mereka yang terlalu jauh dari kota Xuan tidak mungkin bepergian jauh ke sini. Hanya penguasa istana penjaga barat yang tampaknya memungkinkan. Raja Muda melirik Fang Lin, yang berada di antara orang-orang aliansi Pil, hawa dingin menjalar di hatinya. Penguasa istana penjaga barat mungkin datang ke kota Xuan untuk Fang Lin. Jika Fang Lin dinilai oleh penguasa istana penjaga barat, maka nilai Fang Lin perlu dinilai ulang. Bukan hanya penguasa istana penjaga barat, tetapi siapapun yang memiliki status apapun, diam-diam menimbang pikiran mereka di lubuk hati mereka. Semua orang tahu bahwa penguasa istana penjaga barat sedang mencari Fang Lin. Jika Fang Lin benar-benar diterima sebagai murid oleh penguasa dan dibawa kembali ke istana penjaga barat, maka prospek masa depan Fang Lin akan terbukti dengan sendirinya. Dengan dukungan dari seorang Hallmaster yang kuat, tidak mungkin ada orang di aliansi Pil yang berani memprovokasi Fang Lin. Seiring Fang Lin terus tumbuh, dengan dorongan dari seorang Hallmaster, sangat mungkin baginya untuk menjadi salah satu anggota berpangkat tinggi di aliansi Pil. Banyak orang diam-diam mengagumi Fang Lin, bahkan beberapa penyuling Pil tua merasa iri. Tak berdaya, banyak penyuling Pil berjuang sepanjang hidup mereka dan merasa sulit untuk menyentuh eselon atas aliansi Pil. Namun Fang Lin, yang masih berusia di bawah 20 tahun, tampaknya sudah berada di jalan yang benar. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain bisa jadi sangat menjengkelkan. Fang Lin juga merenungkan, jika dia benar-benar disukai oleh ketua aula, haruskah dia menempel padanya? Setelah berpikir serius selama 3 detik, Fang Lin berkata pada dirinya sendiri, ia harus meraih kesempatan besar ini, dan dengan erat. Begitu ia mendapatkannya, ia tidak akan melepaskannya. Itu lelucon, itu adalah seorang Hallmaster. Bahkan Qisan Xuan, yang baru saja memenangkan hati seorang Hallmaster, tampak berseri-seri karena bangga setiap hari. Fang Lin berpikir, jika ada kesempatan untuk menaiki tangga karir, dia harus memanfaatkannya, dan tidak boleh melewatkannya. Jika kesempatan yang sama muncul lebih awal, Fang Lin mungkin akan ragu-ragu, karena dia selalu agak waspada terhadap air keruh yang disebut aliansi Pil. Namun, sekarang, Fang Lin memiliki musuh di semua sisi di kota Xuan. Jika dia dapat menjalin hubungan dengan seorang kepala balai, itu akan sangat meringankan situasi saat ini. Kemungkinan besar banyak orang yang ingin mengincar Fang Lin akan menahan diri. Singkatnya, menjalin hubungan dengan seorang Master Aula, atau bahkan menjadi murid salah satunya, akan mendatangkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian bagi Fang Lin. Tentu saja, prasyarat untuk semua ini adalah agar penguasa istana penjaga barat menyukai Fang Lin. Jika tidak, semuanya akan menjadi angan-angan belaka. Namun, pikir Fang Lin, mengingat kemampuannya yang luar biasa dan semangat mudanya, selama ketua aula tidak buta, seharusnya tidak ada masalah. Merasa agak gembira dengan prospek ini, Fang Lin tampak di ambang pintu keluar dari kubangan negeri Xuan. Dia datang. Pada saat itu, terdengar teriakan kaget, yang membuat semua orang bersemangat karena mereka semua mendongak.
Mereka melihat beberapa sosok terbang di udara, bergerak dengan kecepatan tinggi. Semua orang menyipitkan mata dan melihat bahwa orang yang terbang di depan adalah seorang pria paruh baya berpakaian hitam, berwajah tegas, dan berhati hangat. Meskipun ia menunjukkan tanda-tanda usia, ia masih memancarkan aura pria tampan saat masih muda. Kami menyambut Tuan Istana Penjaga Barat, kata Penatua Chen Yongnian, yang pertama kali menyambut pria berpakaian hitam itu, dengan penuh rasa hormat. Meskipun Tetua Chen juga merupakan anggota berpangkat tinggi di aliansi Pil, bahkan jabatannya saat masih berpangkat tinggi pun tidak lebih rendah dari seorang Master Aula. Jadi, meskipun penguasa Istana Penjaga Barat jauh lebih muda, Tetua Chen tetap bersikap rendah hati. Semua orang dari aliansi Pil mengikuti Penatua Chen dalam memberi salam kepada penguasa Istana Penjaga Barat. Kami menyambut Tuan Istana Penjaga Barat. Raja pendamping juga menunjukkan rasa hormat. Dia tidak menunjukkan sedikit pun sikap kebangsawanannya. Raja pendamping tahu bahwa meskipun ia memiliki status tinggi di negeri Suan dan merupakan orang kedua setelah kaisar sendiri, ia tidak berarti apa-apa bagi seorang Master Aula aliansi Pil. Penguasa Istana Penjaga Barat tiba, diikuti oleh dua orang kepercayaannya, seorang pria dan seorang wanita, keduanya muda dengan aura yang bertahan lama, yang telah lama melangkah ke alam asal surgawi. Penguasa Istana Penjaga Barat bahkan lebih menakutkan. Ia berdiri di langit, kokoh seperti gunung, seakan menyatu dengan dunia di sekitarnya. Seluruh langit seakan merespons setiap gerakannya. Dia telah melampaui asal surgawi, bahkan melampaui alam nadi roh. Seseorang berseru diam-diam. Sesuai dengan seorang Master Aula, tingkat kekuatan ini benar-benar mengerikan. Penguasa Istana Penjaga Barat menatap ke arah kerumunan di bawah, tidak ada sedikit pun tanda kesombongan di wajahnya, hanya ketidakpedulian. Penatua Chen, sudah bertahun-tahun berlalu. Anda sudah jauh lebih tua, kata penguasa Istana Penjaga Barat sambil menatap Penatua Chen. Penatua Chen tersenyum pahit, memang saya sudah tua, tetapi Tuan masih dalam usia prima. Saya harap Anda akan terus mendukung aliansi Pil Negara Suan. Penguasa Istana Penjaga Barat mengangguk, yang berarti setuju. Raja bersama hendak memberi salam kepada ketua balai namun diabaikan sepenuhnya, yang membuatnya merasa sangat sakit hati. Fang Lin mendongak dengan hati-hati, ingin melihat wajah kepala balai. Namun, yang mengejutkannya, pemandangan itu hampir membuat jiwanya melompat keluar dari tubuhnya. Penguasa Istana Penjaga Barat juga memperhatikan Fang Lin, alisnya yang tajam langsung berkerut. Bab 554, Air Mata Putus Asa. Ya dewa, kenapa harus dia? Fang Lin mengumpat dalam hati, hampir menangis. Ini sungguh nasib buruknya, dari sekian banyak orang, dia harus bertemu dengan satu orang yang paling tidak ingin dia temui. Ciri-ciri penguasa kota barat ini identik dengan bayangan kuat kepala balai yang pernah ditemui Fang Lin di Menara Tiang Pil. Tentu saja, Fang Lin tidak akan secara naif berpikir bahwa mungkin ada dua Hall Master yang terlihat identik. Tak diragukan lagi, bayangan ketua balai dari Menara Tiang Pil adalah penguasa kota barat ini. Fang Lin putus asa, ada 32 Hall Master di Pil Alliance. Mengapa nasibnya begitu buruk hingga dia bertemu dengan orang yang berseteru dengannya? Hari ini, Fang Lin telah mempelajari arti dari nasib buruk. Kelihatannya nasib buruknya dimulai sejak ia tiba di negara Suan. Penguasa kota barat datang dengan kemegahan yang tampak geram namun tidak marah, menatap ke bawah ke arah semua orang, tepatnya, ia tampak terpaku pada Fang Lin. Senyum tipis muncul di wajahnya yang tidak mudah didekati, yang terbukti mengejutkan bagi para pengikutnya. Pemuda dan pemudi yang telah mengikuti penguasa kota barat selama bertahun-tahun memahaminya dengan sangat baik, meskipun mereka bukan muridnya. Kepala balai bukanlah orang yang tersenyum atau tertawa tanpa alasan. Mereka dapat menghitung berapa kali dia tersenyum kepada mereka selama bertahun-tahun. Namun hari ini, penguasa kota barat tersenyum, dan tanpa alasan yang jelas, yang membuat para pengikutnya bingung. Tampaknya penguasa kota barat merasa geli saat menyapa kita secara pribadi, oleh karena itu ia tersenyum, Chen Yongnian dan raja pendamping berspekulasi. Jika Fang Lin tahu ini, dia pasti akan terdiam. Apakah itu senyum kepuasan? Itu jelas sebuah ejekan. Penguasa kota barat tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik karena ia secara khusus datang untuk Fang Lin. Bukan hanya karena kinerja Fang Lin di aliansi Pil Negara Suan, tetapi terutama karena namanya. Sebelumnya, saat Fang Lin berada di Menara Tiang Pil Kota Kuali Hitam, dia telah bersikap tidak hormat kepada Tuan Kota dan dengan paksa mengambil ramuan obat kuno berusia 1000 tahun yang telah ditinggalkannya.
Penguasa kota barat adalah sosok yang sangat dihormati. Kapan dia pernah mengalami perlakuan seperti itu? Tentu saja, dia akan menyelidiki siapa yang mengambil ramuan kunonya. Dengan statusnya sebagai kepala aula, relatif mudah untuk mencari tahu tentang Fang Lin. Ketika nama Fang Lin sampai ke telinga penguasa kota barat, pikiran pertamanya adalah mengirim seseorang untuk membawa Fang Lin kepadanya. Namun, ia menemui beberapa situasi sulit dan harus menunda niatnya terhadap Fang Lin untuk sementara. Baru-baru ini, setelah menyelesaikan beberapa masalahnya saat ini, dia mendengar tentang kedatangan seorang jenius luar biasa bernama Fang Lin di aliansi Pil Negara Xuan. Informasi baru ini menarik perhatian penguasa kota barat. Oleh karena itu, penguasa kota barat memutuskan untuk melakukan kunjungan pribadi untuk melihat apakah Fang Lin ini adalah pemuda berperilaku kasar yang sama dari Menara Tiang Pil. Saat mereka bertemu, dia sangat gembira karena ternyata orang itu memang orang yang sama. Kebetulan, Fang Lin sedang merasa sedih, dan seolah-olah hidupnya sudah hancur. Dari 32 Hall Master, mengapa harus dia? Bukankah ini pada dasarnya menuntut nyawanya? Masa depan Fang Lin yang penuh harapan tampaknya telah hancur total dengan kedatangan penguasa kota barat. Bukan saja masa depannya yang optimistis hilang, bahkan nyawanya pun kini terancam. Lagi pula, dia telah berbicara tanpa diminta kepada penguasa kota barat di Menara Tiang Pil, dan telah mengambil ramuan kuno yang ditinggalkannya. Ini dianggap sebagai perseteruan yang signifikan sekarang. Kalau saja Fang Lin ada di posisinya, dan seorang pemuda sekecil semut berbicara tidak sopan kepadanya, sebelum mengambil ramuan kuno berharga miliknya, dia pasti sudah membunuhnya. Pada saat ini, Fang Lin ingin sekali berbalik dan lari. Namun, mengingat kekuatan lawannya yang sangat besar, ia memperkirakan ia tidak akan bisa maju 2 langkah sebelum ditampar sampai mati. Dengan keadaan seperti itu, meskipun Fang Lin tertekan, dia tidak punya pilihan selain tetap bertahan, berharap yang terbaik. Fang Lin, apakah kamu mengingatku? Tanya penguasa kota barat dengan tenang. Tetapi bagi Fang Lin, suaranya terdengar seperti lonceng kematian, membuatnya menggigil. Semua mata tertuju pada Fang Lin, dengan ekspresi terkejut di banyak wajah. Fang Lin ini benar-benar hebat, bahkan penguasa kota barat mengenalnya. Pikir sebagian orang sambil menatap Fang Lin dengan penuh rasa hormat. Chen Yongnian memasang ekspresi aneh di wajahnya. Mendengar nada bicara penguasa kota barat, sepertinya mereka pernah bertemu sebelumnya. Ini membingungkan. Fang Lin dalam keadaan linglung, dan yang bisa dilakukannya hanyalah membungkuk kaku kepada penguasa kota barat. Junior Fang Lin memberi hormat kepada penguasa kota barat. Lengkungan kecil muncul di sudut mulut penguasa kota barat. Kau telah melakukannya dengan baik. Aku sangat mengagumimu. Mendengar ucapannya, semua orang yang hadir mengungkapkan rasa iri dan cemburu. Menerima pujian dari seorang ketua aula menjanjikan masa depan yang cemerlang tanpa batas. Ekspresi Qi Sanxuan tidak menyenangkan. Hal terakhir yang diinginkannya adalah Fang Lin dan penguasa kota barat membangun hubungan. Jika Fang Lin berhasil mendapatkan dukungan dari penguasa kota barat, itu akan membuat waktu Qi Sanxuan di aliansi Pil menjadi tak tertahankan. Selain itu, Qi Sanxuan merasa tidak seimbang. Dia telah berusaha keras dan bekerja keras untuk membangun hubungan dengan orang kepercayaan kepala balai. Namun, Fang Lin, yang baru saja bergabung dengan aliansi Pil di negara Xuan, telah menarik perhatian penguasa kota barat. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara orang-orang? Raja muda diam-diam terkejut. Tampaknya spekulasinya benar, penguasa kota barat memang ada di sini untuk Fang Lin. Dengan ini, masa depan Fang Lin di aliansi Pil tidak diragukan lagi menjanjikan, dan keluarga kerajaan negara Xuan tidak mampu untuk menentangnya. Fang Lin menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata penguasa kota barat. Bagaimana mungkin aku, seorang junior, bisa menarik perhatian Master Aula? Senyuman penguasa kota barat semakin terlihat jelas. Aku datang ke sini untukmu. Setelah melihatmu hari ini, aku tidak kecewa. Fang Lin menggigil mendengar penekanan pada kata, kecewa, memahami apa yang dimaksud oleh penguasa kota barat. Ikutlah denganku, kata penguasa kota barat dengan acuh tak acuh. Wajah orang-orang di sekitarnya tidak menunjukkan apapun selain rasa iri, dan Mo Ziming terus-menerus memberi isyarat kepada Fang Lin untuk menanggapi. Hanya Fang Lin yang hampir menangis, jika dia pergi bersama penguasa kota barat, dia tidak akan pernah bisa kembali. Tepat saat Fang Lin panik, tiba-tiba, beberapa sinar cahaya datang dari langit yang jauh. Alis penguasa kota barat berkerut saat dia melihat cahaya yang mendekat dengan cepat.
Bab 555, Dua Master Aula. Orang lain datang. Kerumunan di bawah semuanya menoleh untuk melihat cahaya yang melesat di langit, dan dalam sekejap, tiga sosok muncul melawan arah angin, menghadap penguasa kota barat dari jauh. Orang di depan adalah seorang wanita, yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki wajah yang menarik dan mengenakan gaun biru panjang. Rambutnya berkibar tertiup angin, memberinya aura yang mengesankan. Di belakangnya ada dua orang pelayan cantik yang meski tampak lemah dan rapuh, sebenarnya merupakan individu kuat di tahap asal surgawi. Penguasa kota barat, Anda cukup cepat, kata wanita berpakaian biru itu dengan acuh tak acuh. Penguasa kota barat mendengus pelan, penguasa kota utara juga tidak lambat. Begitu aku tiba, kau mengikutinya. Kerumunan di bawah terkejut. Seorang lord lain telah datang secara langsung. Wanita bergaun biru ini memang seorang kepala balai, yang memerintah balai kota utara. Meskipun kota utara cukup jauh dari negara Suan, dia tetap memutuskan untuk datang ke sini. Chen Yongnian juga terkejut karena dua penguasa datang pada saat yang sama. Awalnya, dia mengira hanya penguasa kota barat yang datang, tetapi sekarang bahkan penguasa kota utara telah tiba. 32 penguasa aliansi Pil pada dasarnya memiliki status yang sama tanpa hierarki yang jelas. Namun, mereka memiliki kesetiaan yang berbeda. Di atas 32 penguasa ada 8 tetua. Jadi, masing-masing tetua ini memiliki 4 penguasa yang melayani di bawah mereka. Akibatnya, 32 penguasa terbagi menjadi 8 faksi, dan keharmonisan jarang terjadi di antara mereka. Penguasa kota barat dan wanita dalam gaun biru, meski keduanya penguasa, melayani tetua yang berbeda. Bagi orang luar, Pil Alliance mungkin tampak seperti monolit, tetapi semakin besar entitasnya, semakin banyak masalah internal yang cenderung dimilikinya. Begitulah keadaan aliansi Pil. 4 Raja Surgawi, yang berdiri tegak di atas yang lain, mendelegasikan wewenang mereka kepada 8 tetua sementara mereka berupaya mencapai puncak kekuasaan yang lebih tinggi. Akan tetapi, masing-masing dari 8 tetua itu licik, masing-masing menyembunyikan ambisi pribadi, yang menyebabkan sering terjadinya konflik dalam eselon atas aliansi Pil. 8 tetua dengan tegas mengendalikan kekuatan inti aliansi Pil, 32 penguasa, dan menjaga keseimbangan di antara mereka. Saat ini, para penguasa sepenuhnya dikendalikan oleh para tetua, dan baik penguasa kota barat maupun penguasa kota utara tenggelam dalam pusaran perebutan kekuasaan di dalam aliansi Pil. Kedua penguasa ini memiliki hubungan yang tegang, dan pertemuan mereka di sini mengisyaratkan adanya persaingan yang mendasarinya. Kita harus minta maaf karena tidak tahu bahwa penguasa kota utara akan memberkahi kita dengan kehadirannya, kata Chen Yongnian dengan suara keras sambil memimpin penghormatan kepada penguasa kota utara. Atas nama keluarga kerajaan negeri Suan, aku memberi hormat atas kedatangan kepala balai kota utara, raja pendamping juga menyatakan dengan suara lantang. Mengabaikan raja muda, kepala balai kota utara menoleh ke Chen Yongnian, matanya penuh kekaguman. Penatua Chen, tidak perlu formalitas. Jika bukan karena bimbinganmu bertahun-tahun yang lalu, aku tidak akan berada di posisi ini hari ini. Mendengar ini, Chen Yongnian merasa agak senang. Dia pernah memberikan bantuan kepada kepala balai kota utara ketika dia menjadi bagian dari jajaran atas aliansi Pil. Saat itu, dia belum menjadi tuan, tetapi hanya seorang penyuling Pil yang berbakat. Berkat pengakuan dan dukungan Chen Yongnian, kepala balai kota utara mampu maju pesat dan mencapai posisi kekuasaannya saat ini. Patut dipuji bahwa orang seperti dia masih mengingat bantuan yang pernah diterimanya dari Chen Yongnian. Bolehkah aku bertanya mengapa kepala balai kota utara datang berkunjung hari ini? Chen Yongnian bertanya. Wanita berpakaian biru itu menjawab, saya mendengar bahwa seorang jenius dengan 3 api Pil penguasa jiwa telah muncul dari aliansi Pil di negara Suan, jadi saya datang untuk menemui orang ini. Mendengar ini, orang banyak menoleh ke arah Fang Lin. Mereka tercengang karena Fang Lin telah menjadi daya tarik utama, tidak hanya menarik perhatian penguasa kota barat tetapi juga penguasa kota utara, yang telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai di sini. Penatua Chen, apakah Fang Lin hadir? Tanya wanita berbaju biru itu. Chen Yongnian segera menoleh ke arah Fang Lin, yang tak berdaya menghadapi situasi tersebut, melangkah maju dan memberi hormat kepada wanita berpakaian biru itu dengan hormat, Junior Fang Lin, beri hormat kepada kepala balai kota utara. Melihat Fang Lin, wanita bergaun biru itu tampak tenang, matanya memancarkan sedikit rasa kagum. Memang, kamu patut dipuji. Mereka bilang kamu berbakat dalam alkimia dan seni bela diri.
Sepertinya kamu telah mencapai puncak tahap elemen tanah dan kekuatan fisikmu sebanding dengan pengguna kekuatan asal surgawi. Fang Lin diam-diam menjadi tegang, menyadari bahwa para Master Aula memang tangguh. Mereka dapat mengukur kekuatannya hanya dengan sekali pandang. Namun, ada satu hal yang tidak disetujui Fang Lin dalam pernyataan wanita itu. Dia belum mencapai puncak tahap elemen tanah. Wanita bergaun biru itu mengacu pada puncak jika dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Namun bagi Fang Lin sendiri, itu masih jauh dari puncak. Mencapai lapisan ke-10 dari tahap elemen bumi adalah puncak yang sebenarnya, batas akhir. Tahap ini dipandang sebagai langkah pertama yang paling penting di jalan menuju menjadi pengguna kekuatan tertinggi dan dianggap sebagai landasan. Anda memuji saya, Ketua Aula, Fang Lin menjawab dengan rendah hati, pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Jika Kepala Balai Kota Utara juga ada di sana untuknya, maka dia dapat memilih bergabung dengannya daripada pergi bersama penguasa Kota Barat. Master Balai Kota Utara, dengan pandangan penuh penghargaan yang tak terselubung di matanya, berkata, apakah kamu bersedia menjadi muridku, bergabung dengan Balai Kota Utara, dan ketika kamu menjadi Master Pil, aku akan merekomendasikanmu sebagai penerusku. Ketika dia mengatakan ini, kerumunan itu tercengang. Semua orang merasa seolah-olah dunia berputar, terutama para penyuling pil dari aliansi pil, yang tampak seolah-olah mereka hampir gila. Apa artinya mencapai puncak dalam satu langkah? Itu dia, seorang pemuda dari 3 kerajaan bawah, yang awalnya diabaikan oleh semua orang, kini telah menjadi kandidat untuk penguasa kota utara berikutnya dalam waktu yang singkat. Jika Fang Lin benar-benar menjadi murid Master Balai Kota Utara, berdasarkan bakat dan potensinya saat ini, tampaknya tidak akan lama lagi sebelum ia menjadi penguasa kota utara berikutnya. Yang lebih penting lagi, Fang Lin masih sangat muda, ia punya banyak waktu untuk berkembang. Siapapun yang memiliki wawasan dapat melihat bahwa jika Fang Lin benar-benar mengikuti penguasa kota utara, menjadi penguasa kota utara berikutnya hampir pasti. Qi Sanxuan, salah satu tetua di aliansi pil, mulai panik. Dia benar-benar panik sekarang dan keringat dingin mengalir di dahinya. Sialan, bagaimana mungkin Fang Lin ini bisa seberuntung itu? Qi Sanxuan mengumpat dalam hati. Namun, ia harus mengakui, jika Fang Lin benar-benar mengikuti kepala Balai Kota Utara, Qi Sanxuan harus merendahkan dirinya di hadapan Fang Lin dalam pertemuan mereka di masa mendatang. Fang Lin juga agak bingung dengan kabar baik yang tiba-tiba ini, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya dan malah merenungkan untung ruginya dengan tenang. Penguasa Kota Utara, bukankah seharusnya ada urutan prioritas dalam segala hal? Kata penguasa Kota Barat, terdengar sedikit tidak puas. Bab 556, Masa Depan Tanpa Batas. Apa maksudmu? Siapa cepat dia dapat? Jika aku sudah terpikat pada seseorang, aku akan menangkapnya tanpa ragu. Wanita berbaju biru itu berkata dengan nada menantang, memancarkan aura dominasi. Penguasa Kota Barat mengernyitkan alisnya lebih dalam. Dia tidak menyangka wanita ini akan muncul begitu saja. Biasanya, dia akan bisa membawa Fang Lin pergi tanpa perlawanan, dan apapun yang ingin dia lakukan untuk Fang Lin setelahnya, itu sepenuhnya terserah padanya. Namun, semua itu berubah dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Aliansi Pil Negara Suan berada di bawah yurisdiksiku, bahkan tanpa mempedulikan siapa yang datang lebih dulu, sesuai aturan, Fang Lin harus ikut denganku. Ucap Kepala Balai Kota Utara dengan nada datar. Wanita berbaju biru itu mengejek, pergi denganmu. Apa kau masih repot-repot bertanya apakah dia bersedia pergi denganmu? Sungguh lelucon. Terlepas dari apakah dia mau atau tidak, aku harus membawa Fang Lin bersamaku hari ini. Kau tidak bisa menghentikanku, kata penguasa Kota Barat, nadanya jauh lebih keras dari sebelumnya. Wanita berbaju biru itu melirik ke arah penguasa Kota Barat, jadi, kau ingin mencurinya dengan paksa. Siapa yang menghentikanmu? Ayo kita bertarung saja dan lihat siapa yang lebih unggul. Semua orang di bawah tercengang. Dua Master Aula Dewa, yang disegani semua orang, hendak bertarung memperebutkan satu Fang Lin. Fang Lin, di sisi lain, sangat gembira. Akan lebih baik jika mereka benar-benar bertarung, semakin intens semakin baik. Bagaimanapun, dia telah memutuskan bahwa dia sama sekali tidak boleh membiarkan penguasa kota barat membawanya pergi, kalau tidak dia akan langsung menuju kematian. Melihat kedua ketua aula itu hampir berkonflik, Chen Yongnian segera berusaha menengahi, kalian berdua, tolong jangan berkelahi. Wanita berbaju biru itu tertawa, Penatua Chen, berikan saja Fang Lin kepadaku.
Aku berencana untuk membawanya kembali ke Balai Kota Utara. Tidak mungkin. Fang Lin akan ikut denganku. Penguasa Kota Barat segera menyela, tatapannya tajam dan auranya sangat kuat. Dengan senyum mengembang di sudut bibirnya dan jentikan tangan gioknya, wanita berpakaian biru itu dengan sigap meredakan aura luar biasa yang terpancar dari penguasa Kota Barat. Mengapa tidak membiarkan Fang Lin mengambil keputusan sendiri? Usul Chen Yongnian. Mendengar ini, Fang Lin mengutuk rubah tua itu dalam benaknya. Sungguh situasi yang tidak mengenakan yang dihadapi oleh Penatua Chen. Membuat keputusannya sendiri. Bukankah itu sama saja dengan sengaja menciptakan situasi di mana ia harus menyinggung salah satu kepala balai? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sudah pernah menyinggung penguasa Kota Barat sebelumnya. Menyinggungnya lagi tidak akan membuat perbedaan. Namun, penguasa Kota Barat sangat menentang keputusan Fang Lin. Sudah jelas, jika Fang Lin memutuskan sendiri, dia pasti tidak akan memilih untuk mengikutinya, tetapi wanita dari Balai Kota Utara. Tetua Chen, aliansi pil kita di negara Suan berada di bawah yurisdiksi Istana Penjaga Baratku. Karena Fang Lin adalah anggota aliansi pilmu, dia seharusnya menjadi anggota Istana Penjaga Baratku. Tidak ada ruang untuk diskusi. Penguasa Kota Barat menegaskan dengan tegas, bersikeras mematuhi aturan bahwa aliansi pil di negara Suan berada di bawah yurisdiksinya, untuk menyeret Fang Lin pergi bersamanya. Hal ini membuat Chen Yongnian sedikit kesulitan. Menurut aturan, aliansi pil negara Suan memang diperintah oleh Istana Penjaga Barat, dan akan sangat masuk akal jika Fang Lin pergi bersama penguasa Kota Barat. Namun, dalam kondisi aliansi pil saat ini, berapa banyak yang benar-benar mematuhi aturan? Bahkan jika Fang Lin berakhir di Balai Kota Utara, tidak seorang pun dalam aliansi akan keberatan. Itu tidak akan menimbulkan banyak gangguan bahkan jika seseorang menggali masalah tidak mematuhi aturan. Bagaimanapun, kejadian seperti itu sudah terlalu sering terjadi. Siapa di antara 32 ola yang menjalankan operasinya dengan bersih? Diragukan jika salah satu dari mereka dapat dengan bangga mengklaim bahwa mereka selalu bertindak sesuai aturan. Lucu sekali. Fang Lin berasal dari negara Qian dan aliansi pil negara Qian. Secara rasional dan emosional, dia seharusnya menjadi bagian dari Balai Kota Utaraku, wanita berbaju biru itu membantah. Kau ingin bicara tentang aturan? Baiklah, mari kita bicara tentang aturan. Kita lihat saja siapa yang lebih kuat. Berdasarkan pembagian kekuasaan, aliansi pil negara Qian berada di bawah Balai Kota Utara. Karena Fang Lin berasal dari aliansi pil negara Qian, sangat masuk akal jika dia dapat bergabung dengan Balai Kota Utara, sesuai aturan. Fang Lin saat ini berada di negara Suan. Dia adalah seorang pemurni pil dari aliansi pil di negara Suan, dan hubungannya dengan negara Qian tidak relevan. Penguasa Kota Barat menyatakan dengan dingin. Akarnya ada di negara Qian. Bagaimana bisa kau bilang itu tidak relevan? Lagi pula, sejauh yang kutahu, dia hanya datang ke aliansi pil di negara Suan untuk belajar selama setahun. Jika dia memutuskan untuk tinggal di negara Suan setelah 1 tahun, barulah dia bisa dianggap sebagai penyuling pil dari aliansi pil di negara Suan. Seperti yang terjadi sekarang, identitasnya, pendaftarannya, semuanya ada di aliansi pil di negara Qian. Wanita berbaju biru itu membalas sambil tersenyum. Penguasa Kota Barat tampak sedikit gelisah. Dia tidak menyangka wanita ini begitu gigih, atau bahwa dia memiliki informasi terperinci tentang Fang Lin. Wanita berbaju biru dan penguasa Kota Barat memiliki niat yang sangat berbeda. Dia datang jauh-jauh ke sini khusus untuk Fang Lin. Alasannya sederhana. Di antara 32 Hall Master, lebih dari setengahnya telah mengambil murid untuk mengamankan posisi mereka di masa depan. Dengan adanya perubahan dinamika dalam aliansi pil dan banyaknya arus bawah yang terjadi, perebutan kekuasaan di antara para petinggi menjadi semakin sengit. Mengingat hal ini, bahkan tokoh-tokoh yang berpangkat tinggi seperti Hall Masters harus bersiap sepenuhnya. Karena wanita berbaju biru itu adalah kepala Balai Kota Utara, tetapi tidak memiliki satu pun murid, dia jelas tertinggal dibanding rekan-rekannya. Untuk memastikan bahwa Balai Kota Utara terus berada di bawah kendalinya di masa mendatang dan untuk membantu ambisinya meraih posisi yang lebih tinggi dalam aliansi pil, mencari murid untuk menggantikannya di Balai Kota Utara telah menjadi masalah yang mendesak. Selama beberapa hari terakhir, wanita berbaju biru itu telah mencari kandidat yang cocok. Dia juga telah bertemu banyak orang jenius, tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar memenuhi harapannya. Tetapi setelah mendengar tentang Fang Lin, dia langsung merasa bahwa dialah orang yang sedang dicarinya. Maka dari itu,
Dia bertekad untuk mendapatkan Fang Lin, apapun risikonya, bahkan jika itu berarti membakar jembatannya dengan penguasa kota barat. Baiklah, Tuan Kota Barat, ada yang ingin ditambahkan. Wanita berpakaian biru itu mengejek. Penguasa kota barat terdiam, tatapannya dingin dan gelap. Ia mengalihkan perhatiannya ke Fang Lin. Fang Lin, karena Tuan Kota Barat kita yang terhormat tetap diam, mengapa kau tidak ikut denganku? Aku akan menjadikanmu muridku dan mengerahkan seluruh sumber daya Balai Kota Utara untuk mendidikmu. Suatu hari, kau akan mengambil alih posisiku. Wanita berbaju biru itu menjanjikan masa depan yang cerah bagi Fang Lin. Namun Fang Lin sama sekali tidak naif. Dia tahu semua keuntungan harus dibayar dengan harga mahal. Tidak ada yang benar-benar menguntungkan di dunia ini. Ketua Ola, bolehkah saya meminta waktu untuk mempertimbangkan? Fang Lin bertanya dengan hormat. Wanita berbaju biru itu sedikit mengernyit, apakah kau menunggu ketua aula lainnya memberimu tawaran? Fang Lin menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, sama sekali tidak. Aku tidak berniat mempertimbangkan balai-balai lainnya. Jika aku harus pergi ke suatu tempat, aku akan pergi ke Balai Kota Utara. Hanya saja aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di negara Suan. Mendengar perkataannya, wanita berbaju biru itu mengernyitkan alisnya. Kalau begitu, aku akan menunggu jawabanmu. Simpan saja jade slip milikku ini. Dengan itu, dia melemparkan jade slip yang ditangkap Fang Lin dengan cekatan dan membungkuk hormat kepada wanita itu. Karena kamu telah memilih Balai Kota Utara, bukankah seharusnya kamu mengembalikan apa yang menjadi hutangmu padaku sekarang? Penguasa Kota Barat tiba-tiba berbicara, ekspresinya kembali ke ekspresi dingin dan tegas seperti biasanya. Bab 557, berpegang teguh pada kaki besar dan tebal. Begitu perkataan itu diucapkan, semua orang tercengang, dan wanita berpakaian biru itu menampakkan ekspresi kebingungan, sama sekali tidak mengerti apa maksud penguasa Kota Barat. Fang Lin sendiri yang paling jelas, tetapi pada saat ini, dia juga menunjukkan ekspresi bingung. Tuan Ola, apa yang Anda katakan? Penguasa Kota Barat menatap Fang Lin dengan ekspresi yang sangat dingin, apakah kamu sudah lupa tentang barang yang kamu ambil begitu cepat? Wajah Fang Lin semakin bingung, dan ekspresinya menunjukkan kepolosan. Ketua Balai, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya mohon maaf. Saya mohon maaf dengan tulus. Sambil berkata demikian, Fang Lin mengepalkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada penguasa Kota Barat. Wanita berpakaian biru itu tidak tahan lagi, dan berkata, Lu Feng, apa yang sedang kamu bicarakan? Lu Feng, juga dikenal sebagai penguasa Kota Barat, Lu Feng adalah nama aslinya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, Fang Lin telah mengambil salah satu ramuan obat kuno berusia 1000 tahun milikku, dan sekarang dia harus mengembalikannya kepadaku, kata Lu Feng. Mendengar ini, reaksi pertama wanita berbaju biru itu adalah tidak percaya, dan bukan hanya dia, hampir tidak ada orang di bawah yang mempercayai kata-kata Lu Feng. Ini sungguh tidak masuk akal. Siapa Fang Lin? Dia hanyalah makhluk tak berarti di hadapan kepala balai, bagaimana mungkin dia mengambil sesuatu darimu, Tuan Kota Barat, Lu Feng? Ini tidak masuk akal, bagaimanapun kau memikirkannya. Fang Lin memasang ekspresi polos dan ketakutan, Ketua Balai, bagaimana mungkin aku bisa meminum obat kuno Anda yang sudah berusia ribuan tahun? Ini sama sekali tidak mungkin. Lu Feng, apakah Fang Lin menolak Kota Baratmu, dan karena itulah kau dengan marah mengarang kebohongan yang buruk untuk menargetkannya? Wanita berbaju biru itu berkata dengan nada menghina. Lu Feng mendengus, di dalam menara tiang pil di kota Kuali Hitam, aku meninggalkan ramuan obat kuno berusia 1000 tahun. Anak ini pernah ke menara tiang pil di kota Kuali Hitam dan mengambil ramuan obat kuno milikku. Wanita berpakaian biru itu menyipitkan alisnya, menatap Fang Lin, benarkah ini? Fang Lin langsung berteriak, saya telah dizalimi. Saya memang masuk ke menara tiang pil kota Kuali Hitam, tetapi saya tidak meminum ramuan obat kuno berusia ribuan tahun. Ketua Balai, Anda seharusnya tidak menuduh saya begitu saja. Melihat wajah Fang Lin yang hampir menangis, wanita berbaju biru itu sedikit mempercayainya, dan dia pikir semuanya aneh. Lu Feng, mengapa kamu meninggalkan ramuan obat kunomu di Pilpol Tower? Dan bagaimana mungkin Fang Lin yang mengambilnya? Lu Feng, hentikan omong kosongmu. Karena Fang Lin memilih Balai Kota Utaraku, dia sekarang menjadi muridku. Jika kau ingin mengincarnya, datanglah padaku, kata wanita berbaju biru itu.
Lu Feng mengulurkan tangannya ke arah wanita berbaju biru, kalau begitu, kamu bisa membayarnya kembali dengan ramuan obat kuno berusia 1000 tahun itu. Wanita berbaju biru itu menyeringai, kau pikir kau bisa begitu saja memeras ramuan obat kuno berusia 1000 tahun dariku tanpa alasan. Kau pikir aku anak berusia 3 tahun. Lu Feng menarik tangannya, lalu melirik Fang Lin dengan acuh tak acuh. Dia sudah menduga bahwa Fang Lin pasti akan menyangkal tuduhan apapun sampai mati. Sekarang setelah penguasa Aula Utara mulai menyukai Fang Lin, jika Lu Feng terus mengincar Fang Lin, penguasa Aula Utara pasti akan membelanya. Fang Lin, barang-barang milikku tidak mudah dicuri. Aku harap kamu menjaganya dengan baik. Kata penguasa kota barat, niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya, lalu dia berbalik dan pergi. Baru setelah penguasa kota barat pergi, Fang Lin benar-benar menghela napas lega. Hari ini hatinya berdebar kencang, dia tidak dapat mempercayainya. Beruntunglah dia lolos dari cobaan hari ini. Untungnya, penguasa kota utara muncul dan membiarkan Fang Lin menyelesaikan krisis dengan keberuntungan. Kalau tidak, Fang Lin bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi penguasa kota barat. Fang Lin, kuharap kau akan mempertimbangkannya dengan saksama, jangan mengecewakanku. Jika kau sudah memutuskan, hubungi aku menggunakan jade slip. Kata wanita berbaju biru itu. Fang Lin terus membungkuk. Penatua Chen, saya harap Anda akan menjaga Fang Lin dengan baik. Wanita berbaju biru itu berkata kepada Chen Yongnian. Tentu saja, tentu saja. Chen Yongnian mengangguk sebagai jawaban. Segera setelah wanita berpakaian biru itu menatap Fang Lin dalam-dalam, dia pergi bersama dua pelayan. Ketika kedua Hallmaster pergi, semua orang di tempat kejadian merasa jauh lebih rileks. Mereka semua merasa tercekik ketika kedua Hallmaster hadir, seolah-olah ada dua gunung besar yang menekan mereka. Fang Lin dengan hati-hati menyimpan jade slip yang diberikan kepadanya oleh wanita berbaju biru. Ini adalah hal yang baik, yang menunjukkan bahwa ia telah terhubung dengan garis kota utara. Dalam benak Fang Lin, Balai Kota Utara adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi, tetapi tidak ada yang perlu diburu-buru saat ini. Mari kita lihat dan tunggu, setidaknya tunggu sampai akhir dari Gunung 100 Binatang. Pada saat ini, cara semua orang di sekitar memandang Fang Lin telah berubah, bahkan Qi Sanxuan tidak berani menargetkan Fang Lin lagi. Tidak ada yang bisa menahannya, karena Fang Lin telah berhasil mendapatkan dukungan dari seorang tokoh yang kuat, dia sekarang memiliki dukungan yang kuat. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Bahkan bisa dikatakan bahwa mulai hari ini, Fang Lin tidak lagi tanpa akar di negara Xuan. Kelompok-kelompok lama yang dapat memainkannya sesuka hati, perlu mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati. Bagaimanapun, Balai Kota Utara bukanlah tempat yang bisa dianggap remeh, dan Fang Lin dianggap sebagai bagian darinya. Jika ada yang berani menyentuhnya, amukan Balai Kota Utara tidak akan bisa ditanggung siapapun. Kelompok itu kembali ke kota Xuan, wakil raja tidak banyak bicara kepada tetua Chen dan segera memimpin orang-orangnya ke kota kerajaan, kemungkinan besar untuk melapor kepada Kaisar Xuan Agung. Tak lama kemudian, berita tentang Fang Lin menjadi murid penguasa kota utara menyebar ke seluruh kota Xuan. Berbagai faksi di kota Xuan segera menerima berita ini, dan banyak orang terkejut dan terkejut. Keluarga Gongsun, keluarga Dugu, Sekte Shen Xiao, Sekte Lima Elemen, serta rumah putra mahkota dan lainnya semuanya agak diam. Khususnya di rumah putra mahkota, ketika pelayan tua itu memberitahu putra mahkota Zhou Yishui tentang berita tentang Fang Lin yang disukai oleh penguasa kota utara dan akan diangkat menjadi muridnya, Zhou Yishui tidak seperti biasanya memperlihatkan ekspresi terkejut dan marah. Meng Yuan, yang berada di balik layar, juga tampak sangat kesal. Di keluarga Dugu, terjadi keributan besar, tetapi Dugu Nian sangat senang. Bagaimanapun, Fang Lin sekarang memiliki dukungan besar dari Balai Kota Utara, dan mereka yang ingin menargetkannya di masa depan mungkin akan jauh lebih sedikit. Banyak orang di kota Xuan tidak menyadari bahwa akhir-akhir ini, ketenaran Fang Lin meningkat drastis. Nama yang paling banyak dibicarakan orang adalah Fang Lin. Kepala balai, apakah kita akan membiarkan Fang Lin pergi begitu saja? Seorang pria dan wanita muda yang mengikuti Lu Feng sebelumnya bertanya di Balai Kota Barat. Lu Feng mencibir, dia mengambil sesuatu milikku, bagaimana aku bisa melepaskannya semudah itu? Gunung ganas 100 binatang di negara Xuan akan segera terbuka, dia pasti akan memasukinya. Kalian berdua juga harus masuk, cari kesempatan untuk membawa kembali kepalanya.